Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Akhir-akhir ini saya setuju dengan statementnya Habib Rizik. Saya setuju. Memang Indonesia itu perlu orang seperti Habib Rizik, itu sangat dibutuhkan. Kalau nggak ada Habib Rizik, lalu yang jadi oposisi siapa? Yang jadi penggerak oposisi siapa? Nggak ada. Jenengan toh Gus. Ketika ada gorengan-gorengan seolah-olah Habib Rizik itu nantang perang, itu adalah statement-statement yang ngawur. Habib Rizik itu sedang merosting kelompok monyet-monyet itu. Lah dari kemarin-kemarin ya diem, nggak ada masalah kok. Itu faktanya ya Ba'alawi, Habib Rizik, Bahar wis menang ya digoreng terus ya sopo sing kuat. Akhirnya yang mengeluarkan statement toh monyet-monyet. Nah kayak saya gendang toh tinggal perang we kere awake nonton kok. Kena. Ya sing kuat Gus Arya toh. Sik tetep mawon los. Nek wani ya ndang perang ngono karo Habib Rizik aku tak nonton. Aku mbiyen wis tau tukaran karo Habib Rizik kok. Karo Bahar barang ya wis tau kok. Taslim. Lo serius? Lah dulu mau sa Indonesia orang no sing wani ngritik Habib Rizik ya aku sing ngritik. Orang no sing wani karo Bahar ya tantang-tantangan nganti aku digerebek karo anak buah Muhibine Bahar ya akeh. Nganti tekan Pekalongan. Oke ini wonge wani kok, ora pengecut kok Mukimat kok. Dewe lho kuwi. Wani. Nah, sekarang saya kalau lihat konten-konten channel-channel YouTube itu si apa KBN Nusantara itu Gusmar itu. Kamu orang Indonesia Timur, jangan statement kayak begitu. Nih, kenapa itu Habib Rizik gak diproses? Kenapa itu Habib Bahar gak diproses? Lebih cek matanya apa piye Gusmar? Loh, Habib Rizik itu loh apapun yang ia perjuangkan yang diyakini oleh beliau, ya masih ngelakoni penjara kok. Bahar ya masih ngelakoni penjara kok, apapun ada hukumannya kok. Gentle kok. Sudah dari 2019 juga sudah diam, nggak ada masalah. Habib Rizik juga nggak cawe-cawe, ya nggak berpolitik, ya nggak ada pengerahan massa. Kenapa kok dimunculkan lagi, digoreng lagi? Bahkan yang dulu menghina Kiai Ma'ruf Amin itu Habib Ja'far Shadiq, sing golok gitu pedang gitu. Digoreng lagi sekarang, lu kan goblok meneh. Iki wong-wong nek tak manai kurang konten. Bikin konten ditonton wong akeh juga bisa memprovokasi wong akeh. Korbane sapa? Korbane wong awam-awam karo wong goblok-goblok. Ya, aku ngomong terus terang, soal kebangsaan saya boleh berbeda dengan Habib Rizik. Tapi soal amar ma'ruf nahi mungkar, aku cita-cita lo pengen ditikau Habib Rizik. Rapopo. Lo setuju? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Siyadatul habaib asyurafa wa sa'adatul ulama il-fudula wa jami'il hadirin wal hadirat al-ahibba il-a'izza rahimakumullah. Fi hadhihi al-munasabati as-sa'idah la ansa an usiyakum jami'a wa nafsi bittaqwallah wa bita'ati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yaj'alana jami'an minal muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Hibail kiram, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh panitia bahwa kita kumpul di tempat ini pada hari ini sebagai tamu
dari Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam yang menggelar iftar dan tarawih bersama berlokasi di Markas Syariat Petamburan bekerja sama dengan Yayasan Wakaf Ba'alwi HRS Center. Acara ini tadi sudah kita ikuti, ada khatam Sahih Bukhari, ada khatam Sahih Muslim, dan ada santunan anak-anak yatim. Begitu juga nanti ada khatmul Quran dalam sholat tarawih, insya Allah. Nah, dalam kesempatan ini saya perlu informasikan juga, tadi ada diikuti sekaligus akikah. Kami punya keluarga yang tadi sudah sama-sama kita potong rambutnya, diberikan namanya, yaitu Ananda Syarifah Amina binti Muhsin Al-Haddar. Itu nama bayi yang tadi kita akikahkan dalam kesempatan ini, dan kita doakan semoga kelak menjadi anak yang solehah, anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, berbakti kepada kedua orang tuanya, panjang umur dalam taat, ibadat, sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Nah, saya ingin sedikit bercerita karena tadi Habib Hanif ada mengangkat soal guru tua. Siapa sih itu guru tua? Saudara, guru tua itu adalah Sayyid Idrus bin Salim Al-Jufri, biasanya disingkat SIS, SIS. Seorang tokoh besar yang luar biasa di Sulawesi. Beliau pendiri Al-Khairat, satu perguruan Islam yang memiliki cabang lebih dari 1.500 cabang sekolah pesantren pendidikan se-Indonesia Timur, dari tengah sampai ke timur, dari Sulawesi sampai ke Papua sana ya ikhwan. Nah, jadi kalau tanya guru tua, itu hampir semua orang Sulawesi sampai Papua sana, yang di kampung-kampung, yang di gunung-gunung, yang di pelosok-pelosok, yang muslim maupun non-muslim, semua kenal siapa guru tua. Beliau adalah penyebar Islam di Sulawesi maupun di Papua, di Indonesia Timur, sekaligus sebagai pendidik yang luar biasa. Dulu beliau dari kota Palu, kalau mau dakwah ke Poso, itu naik gerobak yang ditarik oleh sapi, karena jalan saat itu belum ada, masuk bebatuan. Berhari-hari masuk ke satu kampung, ajarkan Islam. Saudara, 1, 2, 3 hari berangkat lagi ke kota lain, satu persatu kota. Dari kota Parigi masuk ke Poso, sampai Ampana, bahkan sampai Morowali. Saudara, sebelum ada pejabat-pejabat negara yang kakinya sampai ke sana, sampai ke pulau-pulau terpencil, Pulau Banggai dan lain sebagainya. Bahkan sampai saat ini, saudara, di Sulawesi Tengah ada orang-orang di pegunungan yang tidak beragama. Dia nggak tahu agamanya apa. Tapi kalau ada orang masuk ke sana tanya, ibu bapak agamanya apa? Kami nggak tahu agama kami apa. Agama kami agama guru tua. Loh, kenapa bisa begitu? Ya, ada bagian-bagian dakwah yang belum selesai, belum tuntas, saudara. Baru diperkenalkan Islam, belum sempat diajarkan sholat dan lain sebagainya. Mereka tahunya agama kami agama guru tua. Jadi jangan kaget kalau foto-foto guru tua itu di sepanjang Sulawesi Tengah, saudara, hampir tiap rumah. Bahkan sampai yang non-muslim pun nggak segan-segan untuk pasang fotonya, saudara. Ini orang yang terhormat, orang yang begitu mulia, orang yang seumur hidupnya mengorbankan tenaga, pikiran, harta benda, saudara, untuk apa? Untuk agama, bangsa dan negara. Dan sampai hari ini anak keturunan beliau, anak cucu semua terus melanjutkan perjuangannya ya ikhwan. Sampai daerah-daerah terpencil yang tadinya belum kenal Islam, taunya agama guru tua, dimasukin lagi ya ikhwan, sampai mereka masuk Islam. Dakwah yang luar biasa. Nggak minta gaji dari orang, saudara. Mereka kembangkan Islam habis-habisan di sana.
Tiba-tiba ada monyet. Monyet, teriak monyet. Dalam satu diskusi dia katakan apa? Guru tua itu monyet. Dia sebut pengkhianat, kurang ajar. Bukan guru tua yang monyet, kau yang monyet. Ada monyet, saudara, seenaknya ngomong. Guru tua dibilang monyet, guru tua dibilang pengkhianat. Al-Khairat dia bilang merampas tanah negara, saudara. Mereka bekerja banting tulang, kuras keringat, korbankan harta benda untuk bela agama, bela Islam, bela bangsa, bela negara. Kau yang monyet, bukan guru tua yang monyet. Monyet, teriak monyet. Lu yang monyet. Pakai bawa ayat Quran, saudara. Saya katakan guru tua itu monyet karena ada ayat Quran. Diambil dari surat Al-Baqarah, saudara. Yang firman Allah untuk orang-orang Yahudi, saudara. Untuk Bani Israel yang melawan perintah Allah. Yang Allah katakan, kunu kiradatan khasiin. Jadilah kamu sekalian sebagai monyet-monyet yang hina. Dia ambil itu ayat, dia bilang, ini perintah Allah. Dengan ayat ini saya katakan guru tua itu monyet, kurang ajar. Ini nggak boleh dibiarkan lagi, saudara. Ini sudah kelewat batas. Ulama-ulama besar Islam seenaknya mereka hina. Dan ini bukan baru pertama kali. Begitu, sebelum saya lanjutkan, saya bersyukur kepada Allah. Hari ini yang kita akekahkan barusan itu salah satu daripada keluarga besar guru tua, saudara. Yang barusan kita bawa bayinya kemari, Sarifah Aminah binti Muhsin Al-Haddad. Saudara, Habib Muhsin ini sedang mengambil doktor. Saat ini sedang studi di Al-Azhar. Insya Allah 6 bulan lagi akan pulang, saudara. Tadi putrinya, saudara, yang ketiga yang kita akekahkan. Nah, Dr. Muhsin ini, Said Muhsin ini, saudara, ibunya adalah Syarifah Sa'diyah binti Habib Muhajir Al-Habsyi. Siapa itu Habib Muhajir Al-Habsyi? Saudara, ipar guru tua, saudara. Karena Habib Muhajir, saudara perempuannya Syarifah Haulah Al-Habsyi adalah istri daripada guru tua, ya ikhwan. Bahkan saudara-saudara sanak famili dari Habib Muhajir ini ke bawah keluarga besar Al-Habsyi, semua akhirnya bermusyawarah kawin dengan anak cucu daripada guru tua. Jadi luar biasa. Habib Hanif lagi singgung tentang guru tua. Saudara, ternyata hari ini juga yang kita akekahkan satu rangkaian keluarga anak cucu daripada guru tua, saudara. Pada saat yang sama ada monyet ngatain guru tua seenaknya, menghina, memfitnah. Maka itu saya lihat ini nggak boleh dibiarkan. Maka itu berdasarkan pertemuan ini, saudara, saya mau sampaikan nih kepada monyet yang sudah mendirikan ormas monyet dengan laskar monyet yang didukung oleh sejumlah jenderal-jenderal monyet, saudara. Ada oknum-oknum jenderal-jenderal monyet yang mendukung ormas monyet ini, saudara. Saya mau sampaikan kepada mereka, sudahlah, capek kita. Kalian setiap hari menghina, memfitnah, capek. Kita perang aja deh. Kita perang aja. Saya siap untuk kobarkan perang melawan mereka dengan backingnya, sudah. Takbir. Umat Islam semua saya tanya, siap perang lawan gerombolan monyet? Takbir. 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 Ini bulan Ramadan. Habaib-habaib di mana lagi mimpin umat, tarawih, khataman, baca Quran. Kiai-kiai, ulama-ulama di mana lagi bikin buka bersama, it'amul masakin, lagi kasih nasihat, suasana sejuk, enak, saudara. Bahkan umat Islam di mana-mana menahan diri, nggak ikut-ikutan dengan demonstrasinya mahasiswa. Untuk apa? Menjaga kehusuan daripada bulan Ramadan. Begitu mau masuk akhir Ramadan, mereka kotori. Kurang ajar. Selama ini mereka caci maki habaib. Mereka fitnah Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi. Mereka hina Habib Ali bin Abdurrahman Habsyi, pendiri Islamic Center Indonesia Kuitang, saudara. Bahkan mereka hina imam, yaitu Ahmad bin Isa Al-Muhajir. Mereka hina Imam Ubaidillah. Mereka hina Imam Al-Haddad, saudara. Sampai kapan akan kita biarkan? Dan ini sudah dilaporkan ke Mabes Polri, tapi Kapolri tidak memproses. Maka itu saya sampaikan, ini nggak boleh dibiarkan.
selesai Ramadan ini kita akan konsolidasi, saudara. Kalau negara tidak bisa menyelesaikan urusan ini, saya akan beri komando kepada umat Islam. Ayo kita selesaikan dengan cara kita. Takbir, siap berjihad, siap habisi gerombolan monyet PKI. Takbir, sallu ala nabi. Nah, untuk itu sebelum saya akhiri, saudara, saya membacakan maklumat saya pada kesempatan hari ini. Perhatikan, dengarkan, pahami, rekam, sebarkan. Sebarkan, saudara. Saya bertanggung jawab dunia akhirat. Karena sudah kelewat batas, saudara. Sudah kelewat batas. Alim ulama besar, ulama, saudara, yang jasanya luar biasa, yang sedang diajukan sebagai pahlawan nasional oleh Al-Khairat. Semua, saudara, wilayah mendukung. Tahu-tahu dimonyet-monyetin sama gerombolan monyet. Begitu saya bacakan sekarang, saudara tolong dengarkan baik-baik semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maklumat Ramadan 1446 Hijriah. Dengan ini saya menyatakan di majelis yang mulia ini, satu, bahwa selama 3 tahun terakhir ini di NKRI ada gerombolan monyet yang terus menerus menghina dan memfitnah habaib dari kalangan Ba'alawi, seperti menghina Habib Utsman bin Yahya Mufti Betawi, menghina Habib Ali Al-Habsyi, pendiri Indonesia Islamic Center Kuitang. Bahkan saudara, bahkan mereka menghina para imam habaib seperti Imam Ahmad bin Isa Al-Muhajir dan Imam Ubaidillah, juga Imam Al-Haddad dan lain-lain. Dua, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut secara terang-terangan menjadi begal nasab yang mengobok-ngobok nasab Ba'alwi yang suci dan mengacak-ngacak nasab para wali songo yang mulia. Tiga, saudara, yang ketiga, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet tersebut semakin nekat mengancam, sweeping dan bantai serta usir habaib maupun Ba'alwi, mempersekusi acara habaib, mengusir habaib, menyerang dan merusak makam-makam habaib. Bahkan kini bukan hanya habaib, tapi semua keturunan Arab di Indonesia diserang dengan gerakan anti Arab lewat cara-cara rasis dan fasis. 4, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut telah melakukan berbagai propaganda licik dan jahat untuk membelokkan sejarah Indonesia dengan menghapus semua peran dan jasa keturunan Arab dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia. 5, bahwa selama 3 tahun terakhir ini gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membentuk organisasi monyet dan laskar monyet yang di backup sejumlah oknum jenderal untuk melakukan teror dan intimidasi, bukan saja terhadap habaib dan keturunan Arab lainnya, tapi juga terhadap para muhibbin yang cinta ulama dan habaib. Bahkan belakangan terang-terangan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut membela oligarki busuk yang menindas rakyat miskin di Provinsi Banten, saudara. 6, bahwa selama 3 tahun terakhir ini kejahatan gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut sudah dilaporkan oleh API, Advokat Persaudaraan Islam, advokat FPI, ke Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, lengkap dengan saksi dan bukti. Tapi di lantai 15 gedung Mabes Polri bagian cybercrime hanya diarahkan dan dikembalikan ke bagian Dumas, yaitu pengaduan masyarakat, dan tidak pernah diproses dengan alasan arahan atasan.
Itu pengakuan daripada petugas di sana. Kami tidak berani periksa proses karena begini arahan atasan kami. 7, bahwa selama 3 tahun terakhir ini, karena gerombolan monyet rasis dan fasis tersebut tidak tersentuh hukum, bahkan terkesan bukan hanya dibiarkan, tapi dilindungi dan dipelihara, serta dibina dan diarahkan oleh oknum-oknum pejabat bejat yang berkolaborasi dengan bajingan-bajingan penjahat. Maka mereka semakin merajalela dan semakin brutal menebar fitnah dan teror, serta menciptakan kegaduhan dan keonaran secara nasional, sehingga pada akhirnya dedengkot gerombolan monyet laknat ini berani menyerang, menghina, dan memfitnah ulama besar kebanggaan umat Islam Indonesia Timur, guru tua yang mulia, penyebar dan pendidik Islam di Indonesia Timur, pendiri perguruan Al-Khairat, Al-Imam Al-Habib Idrus bin Salim Al-Kufri radhiyallahu ta'ala anhu, dengan sebutan monyet dan pengkhianat. Kurang ajar, biadab mereka, saudara. Yang ke-8, bahwa gerakan jahat gerombolan monyet laknat ini telah kelewat batas dan telah secara nyata menimbulkan kegaduhan dan keonaran yang meluas secara nasional, sekaligus mengadu domba dan memecah belah anak bangsa dengan dalih palsu membela Pancasila dan NKRI. Sehingga oleh karenanya, dengan ini saya menyerukan, 1, saya serukan kepada Rabithah Alawiyah dan Yayasan Al-Khairat untuk mengambil langkah hukum yang cepat dan tepat tanpa memberi celah restoratif justice atau maaf dan damai, karena kejahatan mereka sistemik dan masif. Tapi lakukanlah penegakan hukum yang tegas dan keras agar jadi pelajaran bagi semua gerombolan monyet rasis dan fasis yang ada di Indonesia. 2, saya serukan kepada seluruh habaib dan keturunan Arab serta para muhibbin di Indonesia yang duduk di eksekutif, legislatif maupun yudikatif agar bergerak dan bertindak secara nyata untuk menghentikan kejahatan rasis dan fasis gerombolan monyet laknat tersebut yang sangat berbahaya, demi menjaga persatuan dan kesatuan NKRI yang berdasarkan Pancasila dan bersemboyan Bhinneka Tunggal Ika. 3, saya serukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera instruksikan Panglima TNI dan Kapolri untuk secepat-cepatnya gelar operasi pembasmian gerombolan monyet neo PKI yang sudah terbukti merongrong Pancasila dengan gerakan rasis dan fasisnya, serta membahayakan persatuan dan kesatuan NKRI dengan segala propaganda adu domba dan pecah belah anak bangsanya. Segera bubarkan organisasi monyet dan tangkap para pemimpin monyet beserta laskar monyetnya, serta pecat semua oknum yang jadi backing gerombolan monyet tersebut. 4, saya serukan segenap ormas Islam dan laskar Islam serta aktivis Islam di seluruh Indonesia yang cinta akan NKRI, yang siap membela Pancasila, yang siap menjaga, membela bangsa, agama, dan negara, agar bergerak serentak untuk kejar dan hajar serta ganyang gerombolan monyet neo PKI dimanapun berada. 5, saya serukan kepada seluruh umat Islam di Indonesia agar bersatu merapatkan barisan, menjaga NKRI dan Pancasila dari rongrongan gerombolan monyet laknat neo PKI yang selalu mengaku paling NKRI dan paling Pancasilais, padahal justru mereka musuh NKRI dan bahkan musuh Pancasila serta perusak NKRI dan perusak Pancasila. Takbir. Saya mau tanya, setuju tidak dengan maklumat tadi? Siap sebarluaskan? Siap laksanakan? Takbir. Saya sampaikan kepada monyet-monyet itu, ayo, kapan kalian mau culik saya, bunuh saya, serang saya, tinggal sebut aja. Kapan kita mau perang?
Sebutkan harinya, sebutkan tempatnya, sebutkan tanggalnya. Bawa kau punya pasukan monyet semua. Kami akan lawan kalian sampai tetes darah terakhir. Kami akan bersihkan NKRI ini dari monyet-monyet laknat yang merusak NKRI kita. Setuju tidak? Takbir. Semuanya angkat tangan. Takbir. 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 Sallu ala Nabi. Maka itu kita ingatkan kepada Bapak Kapolri, segera perintahkan Panglima TNI dan Kapolri. Bapak Prabowo Subianto Presiden, segera perintahkan Panglima TNI. Jangan sampai perang ini Pak di negeri kita Pak. Jangan. Kalau Presiden nggak mau tahu, Panglima TNI nggak mau tahu, Kapolri nggak mau tahu, saya akan bikin pasukan besar-besaran se-Indonesia. Kita akan perang, kita akan kejar, hajar, habisi, ganyang semua monyet PKI yang selama ini menghina ulama, menghina habaib, menghina muhibbin, menghina NKRI, dan pura-pura bela Pancasila. Saya tanya sekali lagi, semua siap berjuang? Siap ikut Habib? Takbir! Pulang dari sini nanti siapin aja asa golok yang tajam, ya siapin senjata yang kita punya ya. Tiap saat saya bisa beri komando. Ini udah kelewatan. Jadi kalau si monyet ini nggak ditangkap sama Kapolri, ini kelewatan. Saya minta kepada Al Khairat, Rabito jangan mundur. Nggak ada kata damai. Orang ini harus dijebloskan ke penjara. Dia sudah menimbulkan keonaran. Betul? Takbir! Itu saja saya sampaikan. 1 menit lagi akan masuk waktu maghrib. Sekian, selamat berbuka puasa. Hadani Allah wa iyyakum ila siratil mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Kodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Al-Kodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Al-Kodi sekarang juga.